Selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi. Selamat datang kembali dalam talkshow PKB Corner. Sore hari ini tema kita adalah revitalisasi gereja. Dan bersama saya sudah hadir Bapak Pendeta Manuel Raintu. Selamat datang Pak. Terima kasih. Beliau saat ini dipercaya menjadi Ketua 2 Majelis Sinode GPIP. Kami juga ucapkan selamat atas tugas barunya. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya, tentunya sudah tidak asing lagi, Bapak Elisa Hasibuan, yang karena jabatan beliau banyak juga di gereja kita, kali ini beliau kita undang sebagai Ketua Panitia Revitalisasi Gereja GPIP Philadelphia. Selamat datang Pak Elisa. Terima kasih undangannya. Jadi hari ini, sore ini kita bahas revitalisasi gereja. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita hari ini, mari kita saksikan video berikut. Nah, tadi kita sudah lihat bersama ya videonya. Mungkin kalau dari saya Pak Elisa itu kelihatan mudah sekali. Saya jujur saja semenjak pandemi ini Pak Pendeta, saya lebih rajin ibadah di rumah, lebih nyaman. 5 menit sebelum ibadah mulai saya baru mandi. Tapi setelah lihat tadi video gereja isinya seperti itu, saya tidak terpanggil lagi untuk kembali beribadah di gereja. Jadi semangat lagi. Nah, mungkin ini buat saya, ini yang saya rasakan sebagai revitalisasi. Jadi bukan hanya ini, tapi saya juga ikut berubah kembali. Mungkin kita mau tanya sedikit dengan Pak Elisa, mungkin kita bisa dulu ya. Apa sebenarnya makna dari revitalisasi ini sendiri? Apakah semata fisiknya, gitu ya? Karena kalau dilihat dari video tadi, itu kebanyakan kita lihat gereja yang diperbaiki dari landscape, gitu ya. Tapi bagaimana dengan spiritualitas dari gereja? Baik, terima kasih Pak Asa, Pak Manuel, selamat datang di Philadelphia. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Pelkat PKB yang sudah mau terlibat dalam program revitalisasi ini. Dan sesuai dengan judulnya revitalisasi, jadi PHMJ dan sebagian seluruh majelis
itu berketetapan bahwa kita harus mengembalikan segala sesuatunya menjadi penting. Jadi tidak hanya kegiatan persekutuan, tetapi juga hal-hal yang mendukung persekutuan tersebut. Gereja sebagai salah satu tempat berkumpulnya atau bertemunya jemaat dengan Tuhan Allah tentunya mempunyai peranan yang sangat penting. Sehingga itu harus dikembalikan kepada kedudukannya sesuai dengan tata gereja yang ada di GPIB. Dan diharapkan dari revitalisasi gereja ini sekaligus juga hal-hal yang bersifat non-fisik seperti tadi yang dirasakan oleh Pak Asa sendiri, bahwa ada kerinduan untuk bertemu Allah di rumahnya. Jadi gereja bukan sekedar bangunan seperti bangunan lainnya, tetapi itu adalah simbol kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Itu tidak bisa digantikan dengan metode streaming, online. Meskipun memang situasinya saat ini adalah situasi yang pandemi ya, jadi sifatnya emergency, sehingga itu dimungkinkan. Tetapi sebagaimana kita belajar di Alkitab itu juga kan, bagaimana rumah Allah itu sejak perjanjian lama pun sudah ada. Sehingga itulah makna daripada revitalisasi. Kita ingin mengembalikan hal-hal yang penting di dalam persekutuan jemaat dan dalam persekutuan dengan Allah sendiri. Mungkin dari sisi para pendeta ada apakah memang sekarang membutuhkan Pak revitalisasi ini, atau bagaimana mungkin DPD juga melihat ini memang kita di Philadelphia, tapi apakah akan ada impact di masa depan yang mungkin bisa menjadi contoh bagi gereja lainnya? Iya, kalau menurut saya revitalisasi itu memang harus berlangsung terus ya. Memang dalam Alkitab revitalisasi lebih banyak kepada person ya, atau umat ya, tidak kepada fisik atau gedung. Walaupun itu juga ada ya, usaha-usaha membangun bait suci, itu juga dalam kerangka revitalisasi ya. Kalau kita mengerti revitalisasi itu kan berarti usaha untuk memperlancar, memperbaharui, memodernkan, itu juga terjadi seperti itu. Tapi hakikatnya sebenarnya hakikat dari persekutuan yang tadi disampaikan ya, hakikatnya dari persekutuan. Karena pemaknaan tempat ibadah itu dia tidak akan berarti kalau tidak ada persekutuannya, orang-orangnya. Karena itu dalam nyanyian kita sering dikatakan bahwa gereja bukanlah gedungnya, tapi lihatlah di dalamnya gereja adalah orangnya. Nah, jadi kalau sekarang memang istilah revitalisasi juga banyak dalam rangka permajaan-permajaan fisik gitu ya, gedung gereja. Di Jakarta ini gedung Immanuel, gedung gereja Immanuel itu William Scarlett itu sekarang oleh pemerintah dilakukan revitalisasi namanya. Ya, dilakukan revitalisasi. Memang mungkin konteksnya kita berada di konteks pandemi, di mana terjadi pergeseran dari cara berpikir, cara bertindak orang terhadap berbagai hal, ya, tidak hanya dalam persekutuan ibadah. Ya. Kalau tadi dikatakan, wah, saya sekarang lebih nyaman di rumah beribadah. Jadi ibadah rumah sekarang itu lebih kena-mengena dibandingkan dengan rumah ibadah. Nah, ini dibalik ya, ibadah rumah dan rumah ibadah. Secara alkitabiah mulai itu semua dari ibadah rumah, enggak di rumah ibadah. Nah, tapi ada juga rumah-rumah doa yang dilakukan karena apa? Pemaknaan persekutuan, orang bertemu, orang bersekutu. Jadi ibadah rumah itu sebenarnya menjadi sebuah hakikat dari setiap orang percaya, dia beribadah. Rumahnya itu menjadi sebuah tempat beribadah, rumahnya. Tapi panggilan orang percaya itu bersekutu. Nah, kan tidak mungkin memanggil orang bersekutu di rumah kita. Kita harus menyepakati ada tempat di mana kita bersekutu, berkumpul. Nah, tempat ini juga William Scarlett itu sudah 178 tahun.
Jadi oleh pemerintah itu dinyatakan sebagai cagar budaya dan harus dirawat dan dimodernkan. Nggak ada lift, dipasang lift. Jadi Immanuel itu nanti pakai lift itu, walaupun ya tangga itu dianggap sekarang mungkin menyusahkan. Padahal dia punya daya tarik yang khusus ya. Sekarang pakai lift itu, gedung gereja Immanuel itu. Di Jakarta Selatan, GPIB Bukit Mulia, gedung gerejanya pakai lift. Ya, dengan tujuan agar supaya yang PKLU bisa naik karena tempat ibadahnya di lantai 2. Nah, saya nggak tahu desain kita ke depan, tapi untuk mempercantik, memperindah sebagai sebuah daya tarik dalam konsep kita datang beribadah, itu juga perlu diperhatikan ya. Karena sekarang ini tempat ibadah, wah kursinya bangku. Saya sudah pernah melayani di tempat ibadah yang kursinya sofa. Itu bangku aja bisa tidur, apalagi di sofa ya. Sofa, benar-benar sofa. Tapi itu bukan GPIB. Bukan GPIB. Tapi itu benar Pak, sofa. Ya. Jadi rata semua sofa. Dan yang terjadi seperti itu orang sudah biasa. Ya. Tapi di GPIB kalau sudah seperti itu bahayanya banyak gitu ya. Jadi tidak perlu diikuti. Jadi kalau menurut saya di sini ada beberapa hal yang harus kita lihat dalam perspektif mana nih. Kalau asal tadi menyampaikan bahwa saya sekarang sudah pandemi ini mendorong kita, memotivasi kita lebih bagus kita ibadah rumah. Selesai segala-galanya. Iya kan? Ibadah rumah dalam waktu yang singkat. Tapi ada juga penelitian dari bilangan riset itu nggak sampai 10% itu orang beribadah di rumah itu pemaknaannya masuk. Tidak sampai 10%. Dari seluruh proses ibadahnya yang 90 menit atau 60 menit atau bahkan hanya 45 menit, dia tidak sampai 10% dalam sebuah penelitian bahwa ibadah itu seperti yang diharapkan. Nah, kalau di tempat ibadah lalu dia tidak bisa menyerap, tidak bisa menyaksikan dirinya sebagai umat yang beribadah, itu lain soal. Tapi kalau di rumah, ini. Dan saya pernah datang ke satu warga jemaat yang sudah merubah rumahnya. Ada sebuah kamar yang memang khusus untuk mereka beribadah. Itu bisa dibayangkan seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu perspektifnya, yang tadi Pak Asaf sampaikan itu bisa dibenarkan. Ya. Seperti itu. Apalagi sekarang dunia nyata kita, wah ibadah itu tidak harus di gedung gereja yang tersedia dibangun secara khusus. Kita ke mall pun sudah ada tempat ibadah. Nah, cuma panggilan orang percaya ini beribadah sambil jalan-jalan atau jalan-jalan sambil ibadah. Nah, ini kan juga. Jadi memang harus disiapkan waktu yang khusus. Saya tidak menyangkali bahwa usaha-usaha untuk meremajakan tempat ibadah tentu punya kepentingan-kepentingannya. Tempat saya melayani 27 tahun sudah. Ternyata setelah 27 tahun itu membutuhkan revitalisasi juga. Jadi sebenarnya revitalisasi untuk tempat ibadah itu nggak ada masalah. Ya, mungkin dia menjadi masalah. Pertanyaannya, ini pandemi nih, tempat ibadah sudah tidak lagi 100%, mungkin hanya 30%, mungkin hanya 50%, ya. Seperti itu pertanyaannya. Tapi saya bisa juga menjawab bahwa kebetulan hal ini sama juga di tempat kami beribadah ya, di Jemaat Karis Jakarta Timur. Itu persoalan itu buat panitia pembangunan sih Pak, pandemi ini. Karena ada perspektif seperti itu. Ya. Tapi kalau menurut saya begini, kita ini beriman itu tidak lihat konteks apakah pandemi atau tidak pandemi. Kadang-kala tidak pandemi pun kita sama ributnya. Tapi kalau ada pandemi ada daya dorong untuk kita semakin kencang untuk mempersoalkannya. Ini kalau menurut saya Pak ya. Karena membangun tempat ibadah, mempercantik atau memperluas atau memperindah itu justru menjadi nurani kita. Tempat ibadah itu kalau boleh
buat senyamannya, seindahnya seperti itu. Gitu kira-kira menurut saya. Itu kita pakai dulu Pak. Ya, baik. Karena nanti di sesi kedua Pak itu kita bahas lebih. Ya, baik. Tapi saya tertarik kembali ke pernyataan tadi Pak Pendeta mengenai esensi beribadah. Ya. Karena sekarang pandemi mungkin mal juga itu, gitu Ya. Tetapi tadi ruang beribadah ini juga rumah. Walaupun ini Bapak Ibu jangan ikuti saya ya, tadi saya contoh yang salah. Ruang beribadah di rumah itu sebenarnya salah. Kita bisa beribadah di mana saja, ya. Tapi mungkin saya ingin bahas begini, bagaimana kita berikan pemahaman ke jemaat bahwa beribadah itu ada rumah, ada tempatnya, itu ya sebenarnya secara teologis Pak, misalnya kita punya gedung gereja ya, apakah memang kewajiban, apakah memang itu perintah Tuhan, nah itu bagaimana? Iya. Karena saya jadi takut nih kalau beribadah di masyarakat. Jadi Kisah para Rasul pasal 2, Kisah para Rasul pasal 4 itu banyak menggambarkan orang datang. Jadi kalau orang datang, dia keluar dari tempatnya. Karena apa? Ada panggilan untuk bersekutu. Jadi hakikat orang percaya itu adalah panggilannya bersekutu. Kalau dia di rumah, nah itu hanya persekutuan keluarga. Nah dia harus bersekutu. Bersekutu ini dia harus membangun sebuah persekutuan dengan orang-orang lain. Tentu sebagai umat atau sebagai warga satu jemaat, dia pergi ke satu tempat, dia beribadah bersama, yang kemudian dalam perkembangannya, dalam tradisi gereja itu dilakukan tidak hanya dalam proses ibadah ritual, tapi ibadah sosial juga. Dalam persekutuan itu banyak pemaknaannya. Nah, oleh gereja kita sekarang ini udah banyak pelayanan dilakukan. Dalam persekutuan ada pelayanan, dalam persekutuan ada kesaksian. Nah, seperti itu. Sekarang ini kita mau baru saja persidangan sinode yang menetapkan panggilan teologi GPIB itu adalah panggilan perayaan. Nah, kita sebenarnya sebagai gereja merayakan keselamatan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Mana ekspresimu kira-kira kalau orang sekarang? Jadi rayakan. Nah, kalau memang tujuannya kita butuh tempat, ya memang kita harus persiapkan tempat. Jadi kadang-kala esensinya persekutuan, tapi dukungannya adalah tempat. Dukungannya tempat. Kita juga boleh kok di lapangan sana bisa. Tapi kan dalam tata masyarakat ini kan orang beribadah diatur. Kalaupun dia mau beribadah di lapangan ya tentu hanya waktu-waktu tertentu, tidak bisa terus-terusan di sana. Tapi yang tadi saya katakan, ibadah ritual memang harus dikemas dalam sebuah tempat ritual, ya. Karena itu disebut dengan tempat ibadah atau rumah ibadah. Seperti itu. Dalam konsepsi ketatanegaraan kita disebut dengan rumah ibadah. Rumah ibadah atau rumah sembahyang dengan kualifikasinya tentunya. Nah, namanya adalah gereja, masjid, pura, kelenteng, itu seperti itu ya. Namanya gereja. Nah, nama tempat orang beribadah ini yang seringkali jadi momok begitu ya. Begitu ya. Jadi sensi orang ya. Itu di situ tempat kumpulannya orang-orang yang lebih dulu sudah dinyatakan berbeda. Padahal biasa saja untuk kita menerima kepelbagaian dari orang-orang yang berkumpul untuk beribadah. Jadi pertanyaan ini saya mengatakan bahwa orang Kristen itu wajib bersekutu. Alkitabiah itu persekutuannya, iya, persekutuannya. Nah, di situ dia mau buat apa? Nah, itu tatanan gerejanya yang melakukan. Ya, tatanan gerejanya, karena walaupun kita sama-sama GPIB, ya mungkin jemaat Philadelphia mempunyai fasilitas yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, yang lain dengan kesederhanaannya bisa lebih ekspresif gitu ya, lebih kreatif gitu mau melakukannya seperti itu. Jadi kalau dari sebenarnya apa yang dikatakan oleh panitia revitalisasi saat ini mungkin ya gerejanya
tapi sekaligus juga memberikan fasilitas yang dibutuhkan sesuai kebutuhan jemaat. Ya, ya betul. Cuman sekarang ini kan seringkali tempat ibadah itu ada ciri-ciri tertentu. Tapi bagi saya gereja tidak harus menunjukkan bahwa gereja itu harus ada menaranya. Nah, kalau di revitalisasi ada menaranya nggak kita? Contohnya seperti itu. Karena ada yang mengatakan kalau nggak ada menaranya nggak gereja begitu ya. Harus ada tempat-tempat yang khusus seperti itu ya. Kalau sekarang ini kan modelnya bermacam-macam ya tempat ibadah itu. Kalau Katolik dia sudah punya tatanan yang baku. Nah ini gereja Protestan ini, apalagi kita GPIB belum menetapkan kecuali tata ruang. Tata ruang. Tapi kalau bicara tata bangunannya kita belum. Bahwa gedung gereja GPIB harus ada menaranya misalnya. Nah golongan lain sekarang mencirikan itu. Kalau dia ada menaranya itu juga terhitung. Ada yang 2, ada yang 4. Kalau 2 ini dari mana asalnya, kalau 4 dari mana asalnya, itu sudah kelihatan mencirikan seperti itu. Tapi sekarang di Indonesia saya kira gereja-gereja, saya baru pulang dari Manado ya, banyak tempat ibadah di Manado itu sudah mulai modern dan kelihatan semua punya kubah. Ini pasti pemuka-pemukanya ini suka berziarah ke Yerusalem. Jadi pulang ke Indonesia, inspirasinya gerejanya tuh ada kubah. Itu rata-rata gereja di Minahasa itu berlomba-lomba untuk bikin kubah. Iya seperti itu. Dan itu laku, orang senang. Pokoknya yang penting ada yang mencirikan tempat seperti yang mereka lihat di sana. Itu mau biar berapa biaya mereka support. Nah saya belum tahu persis, saya sudah lihat gambarnya, tapi realnya waktu itu saya tidak terlalu memberikan perhatian karena revitalisasi itu macam-macam. Kalau seperti Immanuel itu revitalisasi di dalam, di ruang ibadah dan juga di luar. Tapi bentuknya model gereja Immanuel sama. Iya. Nanti di sesi kedua ini kita bahas yang kita Siap. revitalisasinya. Iya. Kenapa ada ini, kenapa ada itu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke sesi kedua, mari kita sama-sama mendengar suatu pujian singkat. Sambil kita rehat sejenak dan kita kembali slide 1. Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja, yang polos hatinya bercerita. Yang tak terlupakan kala senja di gereja tua.
ya masalah waktu mungkin bukan kita sendiri yang memutuskannya Pak. Tapi saya ingin meredress kembali sedikit tadi pernyataan Pak Pendeta mengenai tempat persekutuan, tempat gedung gereja. Jadi dari hasil bacaan atau tukar pikiran kami, jadi bangunan gereja itu kan tidak sama dengan bangunan lainnya. Bangunan gereja itu kan tempat yang sakral, karena tadi dianggap tempat pertemuan umat ya. Beda dengan kita ketemu di mall, ketemu di sekolah, ketemu di kantor, dengan ketemu di gedung gereja, karena ada sacred place-nya. Dan gereja itu juga mempunyai makna suatu memori ingatan yang membuat kita menjadi tergugah, getaran-getaran yang mengagumkan. Kalau kita mungkin pernah ikut sesi motivasi, ya kan? Kalau kita lagi susah, kita lagi down, kita diminta untuk merimain memori kita yang indah-indah, kan begitu kan? Supaya bangkit lagi semangat kita. Nah, itulah gereja. Jadi harus mempunyai memori di kepala kita. Kalau kita nggak ingat ayat Alkitab, kita ingatlah bayangan gedung gereja. Karena simbol-simbol itu mempunyai makna. Kenapa Immanuel itu bentuknya bulat? Kenapa gereja Beleduk di Semarang itu bentuknya seperti itu? Itu gambaran batu. Kenapa Immanuel itu tadi Pak Pendeta bilang harus naik? Karena perjanjian lama selalu di bukit, selalu di gunung. Maka dia harus naik gitu loh. Makanya ada simbol-simbol yang, nah itu yang kita bawa ke gereja kita. Jadi merevitalisasi itu adalah membawa kembali gereja itu kembali kepada porsinya. Jadi ketika kita melihat gereja ini, itu mempunyai makna penting, mempunyai arti tidak hanya hubungan kita dengan Allah dan sesama, tetapi itu juga membawa kenangan, memori alam bawah sadar kita bahwa oh inilah dia gitu. Nah jadi itulah fungsi revitalisasi. Sekaligus tadi jemaatnya kita revitalisasi. Ya kalau bisa jalan, kenapa harus parkir dekat pintu gereja gitu kan? Itu kan kita harus menghargai rumah Tuhan sebagai kita ingin berjumpa dengan Dia. Dan panitia juga sudah melakukan survei. Kita juga sudah kirim kuesioner, kita bertanya apa sih yang diinginkan oleh jemaat, bentuk-bentuk apa, dan juga fungsi. Ya, kita juga tidak ingin membangun gereja hanya karena keindahannya, ya, tetapi juga karena fungsinya. Nah, ini memang juga menjadi suatu polemik, apakah kita mau indah atau kita mau fungsinya. Kalau fungsinya kan berarti apakah ruang-ruangnya, kemudian tempat-tempatnya itu semua, ya kan? Nah, itulah yang mau kita wujudkan dari panitia. Jadi kita sudah kuesioner, kita sudah lihat bahwa mungkin buku-buku juga kita banyak baca. Dan kenapa harus sekarang? Karena pandemi, inilah pandemi. Mungkin Tuhan kasih waktu buat kita, inilah saat kita untuk merenung, kita untuk melihat kembali keberadaan gereja kita khususnya ya. Mungkin di tempat lain pandeminya bisa dipahami dalam situasi yang lain. Tetapi karena ini gereja dalam situasi pandemi, PPKM, dibatasi jumlahnya, nah disitulah kita akan gunakan waktu itu untuk merenovasi. Jadi tidak hanya luar, dalamnya pun, interiornya juga menggambarkan satu kesakralan tempat itu. Ya nanti, ya mungkin saya tidak akan cerita sekarang simbol-simbol apa yang ada. Tadi menara itu juga akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri, dan bagaimana ayat-ayat dalam Alkitab itu kita terjemahkan sebetulnya kita sebagai umat yang diselamatkan itu pada akhirnya masuk ke gereja itu seperti apa sih? Demikian, Pak Ata. Ini saya membahas mengenai tadi, ternyata memang penting Pak. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi tadi, iya juga harus sekarang ya. Kalau nggak dimulai dari sekarang, jadinya kapan juga ini selesainya gitu ya. Paling nggak kalau kami lihat sementara dari itu aja. Saya memang perubahannya banyak.
GPI ini kan sebagian besar gereja kawasan Pak. Yang tadi disebutkan Pak Indonesia, Immanuel, Tunggal, Immanuel Jakarta, Immanuel Semarang. Tapi apakah ada semacam ketentuan nggak sih Pak? Misalnya tadi kan di kata gereja dari kata dua tadi Pak ya. Gereja ini harus ada perkembangan setiap bagaimana? Setiap beberapa tahun kah atau sebenarnya bagaimana sih diaturnya gitu? Apa memang ya sudah sangat tergantung dengan jemaatnya tadi kalau istilahnya kalau jemaatnya misalnya majelis jemaatnya tidak memenuhi identifikasi ini Pak mungkin bedanya gitu aja tuh. Apakah ada misalnya dari sisi sinode atau peraturan mungkin tapi ada semacam panduannya atau acuan atau misalnya sampai di titik mana sih gereja itu harus tadi ya identifikasi kan tidak harus ganti gedung atau gimana tapi mungkin ganti organ deh Pak misalnya kira-kira gimana? Iya, kalau di tata gereja itu disyaratkan bahwa satu jemaat itu harus punya tempat ibadah. Punya umat minimum sekarang 70 kepala keluarga, ada tempat ibadahnya yang secara formal itu telah mendapatkan pengakuan, misalnya setelah memiliki IMB, gitu. Walaupun ada kompromi-kompromi juga, yang penting sudah ada umatnya, tempat ibadahnya masih pinjam, itu seringkali begitu. Tapi di tata gereja itu diatur, ada tempat ibadah secara mandiri itu diatur bahwa melembagakan sebuah jemaat itu selain warga jemaatnya, jumlah warga jemaatnya ada juga ketersediaan tempat ibadah. Tapi kadang-kala ya ada kompromi juga. Kita masih pinjam nih tempat ibadah. Tadi saya bertemu dengan warga jemaat di satu tempat di Jabar 2. Oh kami masih pinjam, masih beribadah di gedung gereja lain. Oh tapi sudah lama gitu ya. Nah ini yang begini-begini mestinya kita juga harus bisa memastikan ini kekeliruannya di mana nih kalau sudah lama. Lebih dari 10 tahun kan lama, apalagi lebih dari 20 tahun. Udah kelamaan itu kita tidak punya tempat ibadah gitu. Tapi memang konstitusi kita mengatur seperti itu, harus ada tempat ibadahnya. Kalau tadi ditanya, ada nggak legalistiknya tempat ibadah di GPIB? Ada. Yang nggak ada itu arsitektur. Yang ada itu adalah tata ruang dalamnya. Jadi kalau ruang seperti ini, persegi seperti ini, bagaimana kita menata? Di mana pusat ibadah? Nah, itu hanya itu aja. Mau gedungnya bundar, mau gedungnya lonjong, mau gedungnya persegi, dia nggak ada masalahnya tata ruang. Tata ruang yang menempatkan di mana pusat ibadah. Nah, pusat ibadah itu adalah pelayanan firman. Nah, dari mimbar. Mau mimbarnya bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya perahu, ada yang bentuknya yang lebih spesifik gitu di satu tempat, ikut kebudayaan lokal, budaya lokalnya bisa saja, nggak ada masalah. Yang penting ada pusat ibadah, tempat pemberitaan firman. Kalau saya lihat di Philadelphia ini itu tata letaknya sudah oke dan tidak ada, biasa saja. Background latar belakangnya hanya dinding, lalu ada salib. Itu kan apa? Biasa, normal, standar. Tapi sekarang tempat-tempat ibadah GPIB saya lihat sudah mulai modifikasi. Wah, ada dipakai seni-seni lah segala macam. Untuk seperti itu. Padahal harusnya pusat ibadah yaitu tempat pemberitaan firman itu yang dipentingkan, bukan ornamen-ornamen yang macam-macam itu. Itu yang lihat. Jadi ya, saya rasa seperti itu. Nah, itu diatur. Itu diatur. Kalau yang arsitektur, nah ini yang belum. Kalau menurut saya belum ya. Berapa luasnya yang harus dibangun itu tidak pernah ada. Jadi kalau lihat seperti tadi disebut Immanuel, lihat gedung Immanuel itu sebenarnya pusat ibadahnya itu kalau lihat mengalami perubahan-perubahan. Ya.
Sama juga dengan Immanuel Semarang, Immanuel Surabaya, itu semua di atas 100 tahun. Gedung di atas 100 tahun. Harus ada terlihat Alkitab. Kalau kita pergi ke gedung Immanuel Surabaya, itu Alkitabnya udah 100 tahun. Bukan Alkitab yang baru. Kelihatan itu. Dan itu menjadi ciri bahwa Alkitab itu harus nampak dan rupanya dipertahankan untuk nilai yang sudah panjang. Itu ada daya tarik tersendiri. Itu kalau dicuri itu nilainya mahal. Saya pernah datang ke situ, saya bilang, oh ini mahal banget ini, kalian anggap sepele ini. Ya. Padahal maksudnya adalah seperti itu. Nah, kalau ada, ini kan generasi sekarang di Philadelphia ini mau dimodernkan gedungnya, saya kira ya harus dipatenkan karena Immanuel itu begitu terus. Revitalisasinya sekarang ini, misalnya dia tambah lift, seperti itu ya, tambah lift, atau di dalamnya ada terjadi perubahan lantai, Renovasi. ya renovasi lantai, nggak ada yang lain-lain. Nah, kalau saya lihat di sini kan tampak luarnya udah lain, ya ada berubah. Jadi satu generasi berapa tahun ya Pak? 30 tahun ini, ya 30 tahun. Maka 30 tahun berikutnya dia berubah. Mungkin ada baiknya ada nilai yang memang dipertahankan dari 0 sampai dengan seterusnya. Kalau sekarang saya kemarin ke Minasa percakapan tadi, itu gerejanya berubah total. Jemaat ini memang sudah 50 tahun, tapi tempat ibadahnya sudah berubah. Saya sudah nggak kenal lagi tempat ibadah. Karena kalau sudah, modern banget ini. Sudah rupa gereja di Timur Tengah lah katakan begitu. Jadi terjadi perubahan peradaban ini ya. Kalau dilihat ya, mestinya saya pulang kampung lihat ini gereja di kampung harus seperti ini dipertahankan, atau ada pengembangan mungkin dalamnya yang dimodernkan. Dalamnya ini langsung semuanya full IT ya, seperti itu contohnya ya. Kalau aliran gereja-gereja tertentu dia tidak mengedepankan itu, makanya dia bisa pindah-pindah. Nggak soal itu di satu tempat, dia mau rubah tempat tidak apa, tidak masalah. Ya misalnya ada gereja yang membangun tempat ibadahnya, ini gereja tertentu ya dengan dom gitu, besar begitu. Tapi bisa 30 tahun dia pindah. Dia nggak mengedepankan itu nilai-nilai historis itu. Nah, jadi kalau misalnya ada, memang sih nggak diatur. Nah, kita kan selalu berada di sini, nggak akan punya perencanaan pindah kecuali kita mau digusur. Ini ada satu gedung gereja nih di satu tempat di Balikpapan, itu tempat ibadah yang sudah sekian puluh tahun itu harus berpindah karena perluasan kilang minyak. Nah, itu mau bertahan bagaimanapun nggak mungkin, karena itu di depannya sudah langsung tangki minyak yang harus bergeser. Tapi jemaat begitu bertahan. Nah, menurut saya sudah tidak realistis. Yang penting adalah dipindahkan. Karena tidak salah juga untuk memindahkan tempat ibadah. Tapi untuk mempertahankan nilai historis seperti di tempat-tempat strategis di Jakarta ini kan ada Immanuel, ada gereja ayam di Pasar Baru, ada di Koinonia. Koinonia itu juga akan direvitalisasi, Pak. Revitalisasinya itu untuk biaya dari pemerintah provinsi, karena cagar budaya lumayan nggak sedikit ya. Itu lewat dari jari ini hitungan M. Wow, nggak cukup jari. Nggak cukup jari ini hitungan M. Sama dengan tadi saya mau bilang kalau boleh saya mau nitip gitu. Tapi ini kalau pemerintah provinsi ini ada anggaran-anggaran untuk tempat ibadah itu, saya kira ada. Memungkinkan di APBD kan. Tapi sekali lagi kan kita ini sementara bicara revitalisasi kan. Ya, jadi kalau kepentingannya sudah jelas, kenapa dipersoalkan? Kalau soal situasi, ya gereja ini harus bisa melampaui pandemi. Kalau menurut saya ya, harus, kita nggak diatur oleh pandemi. Mungkin tertunda ya, tapi kan saya kira ini sudah direncanakan bukan baru sekarang, kan sudah beberapa sudah sejak tahun lalu. Ya sudah dibicarakan. Tapi untuk mengubah sesuatu yang memang dia bernilai
sejarah sudah 30 tahun, mungkin ada yang perlu ditinggalkan juga, Pak. Artinya kita ini dari pertama seperti ini, ya. Misalnya mimbarnya, contoh. Tapi sekarang kan dengan kemajuan teknologi itu, saya kira malah pusat-pusat ibadah itu bisa berganti. Saya masuk ke gereja yang ya bukan GPIB, itu dia bisa main dengan digitalisasi altar. Itu kita seolah-olah masuk, kita udah nggak tahu itu di gereja atau di bukan gereja. Seperti itu. Dan ada juga tempat ibadah yang bukan gereja, artinya ada golongan lain yang sudah melakukan seperti itu. Kemajuan teknologi digunakan. Nah itu masalah. Kalau menurut saya ya tidak. Tapi kalau kita kan GPIB masih menganut tradisi bahwa belum nih pusat mimbar itu pusat ibadah yang adalah tempat pemberitaan firman tuh sudah masih dipertahankan. Bisa jadi ke depan kita nggak perlu lagi mimbar karena mimbarnya sudah bisa. Kemarin persidangan sinode aja Pak, contoh di Surabaya. Itu persidangan sinode kan persidangan sinode virtual. Nggak ada mimbar, tapi ini semua back screen ini sudah menunjukkan bahwa kita seolah-olah berada di tempat yang memang maha kudus lah gitu. Bisa diciptakan itu. Sekarang ini mau sidang daring virtual ini nggak perlu repot-repot. Ini semua di back screen dengan kekuatan multimedia. Bapak mau bicara mau di mana sudah bisa, dan orang mengikuti ibadah. Dan saya lihat beberapa gereja yang lain sudah menggunakan peran multimedia untuk mempengaruhi umat beribadah. Jadi peran multimedia itu mempengaruhi. Dulu orang melihat mimbar itu sudah mempengaruhi. Hanya lihat mimbar itu sudah terpengaruh orang. Udah berubah perasaannya lihat mimbar. Sekarang mimbarnya nggak ada, Pak. Tapi kita seolah-olah berada di tempat maha kudus. Itu yang terjadi. Bisa diciptakan oleh multimedia kita. Kalau pertanyaannya apakah ini boleh atau tidak? Ya, saya lihat kemarin persidangan sinode GPIB seperti itu. Kita lakukan itu perjamuan kudus virtual dari sana. Kebetulan saya hadir di situ. Ini mungkin ada baiknya untuk teknologi ini kan tidak bisa kita tinggalkan. Dia yang akan berkembang maju gitu ya. Mungkin ke depannya ada semacam panduan lah ya. Mungkin kita bukan anti teknologi, tapi bagaimana memaksimalkan itu tadi untuk memberikan sesuatu. Tadi saya bilang kata-kata Pak itu adalah memori. Mungkin firmannya dia belum nangkap, tapi paling dia terpaku kan. Kalau tadi orang mimbarnya mungkin dia terbuka, apapun itu salibnya misalnya, mungkin ke depannya ada baiknya juga seberapa teknologi itu bisa diaplikasikan. Karena kalau saya lihat sih, apalagi di Jakarta gitu mungkin ya, selain dari Jakarta budaya tadi, kelihatannya sih jemaahnya juga pasti ada kasih dalamnya, mungkin WA ritual tadi. Tapi ini topiknya menarik sekali. Ya mungkin kalau urusan tata gereja kayak ini Pak, mungkin nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa mengupas. Iya, setuju. Mungkin nanti ini bisa mungkin untuk dibahas Pak. Teknologi bukan sesuatu yang harus kita nanti harusnya itu menjadi bagian bantu kita beribadah di tempat. Nah, tadi kita Pak Isa sudah sebut gereja, kenapa beberapa kali sudah ada mungkin usaha untuk mendapat masukan input dari jemaat ya Pak ya, mengenai kebutuhannya gitu ya, aspirasinya. Nah di talk show kali ini kami juga ada bintang tamu perwakilan Pak dari jemaat.
Ini Pak, ini perbincangan kita dari teman-teman Pak, perbincangan santai Pak sambil ngopi. Itu mungkin kopinya nggak ada dari saya nih. Ada sih kopi. Nah, jadi ini Pak, ini saya kan belum minum kopi kan. Oh iya. Tapi saya tahu itu banyak ya istilahnya ukuran sama lah ya. Nah, jadi Pak, ada hal-hal yang mungkin menjadi atensi nih Pak untuk di panitiaan revitalisasi ini, karena dari dalam hal kata-katanya aja revitalisasi itu sudah mempunyai makna yang sangat berarti Pak. Bukan hal yang biasa, bukan hal yang kaleng-kaleng. Jadi ini ada satu poin. Ini kaitannya dengan desain tata ruang atau arsitektur. Mungkin bukan saya seorang arsitek, tetapi dari desain ini Pak, ada kita bisa bandingkan atau kita bisa bandingkan dengan dari segi keamanan Pak. Karena yang mungkin yang sudah pernah kita lihat dari tonton dari video-video yang sudah setiap minggunya disampaikan, ada pertanyaan ini Pak, kok gereja kita nggak ada covernya, atau kok gereja kita sangat terbuka sekali, jadi gampang mungkin akses dari luar bisa masuk Pak. Ini mungkin evaluasi Pak, mungkin juga dari seperti apa nanti mungkin tingkat keamanannya nanti dari sisi jemaat juga berbeda, karena mungkin hal-hal yang dulu Pak mungkin pernah kita lihat ada ya mungkin kami juga kejadian yang lain yang tidak kita inginkan. Nah itu sih Pak, mungkin satu poin itu, dan ada tambahan Pak, jadi teman-teman mungkin waktu itu pernah menyampaikan belum untuk lokasi atau lokasi untuk lahan parkiran roda dua di mana Pak? Maksudnya karena kan sebagai jemaat kita kan masih banyak menggunakan roda dua. Nah, jadi lahan parkiran ini mungkin kita harus dijalankan Pak untuk detailnya. Jadi kita nggak cuma menggunakan ini, jadi simpang siur gitu Pak ya. Jadi lebih baik mungkin Pak Rizal sedang dari sisi panitiaan bisa menyampaikan yang kepada kami Pak. Terima kasih Pak Rizal untuk perjalanan Bapak di panitiaan ini. Baik, terima kasih Pak Juan. Memang ini satu dinamika yang ada di kita ya. Kita sadari bahwa GPIB Jemaat Philadelphia itu lokasinya ada di pemukiman, di perumahan. Beda jauh dengan yang tadi Gereja Immanuel yang disebutkan. Nah ini tentunya ada harus kebijakan-kebijakan, ada local wisdom ya, local wisdom yang harus kita cermati. Ya, dan kita juga harus memahami tadi kalau kembali ke pertanyaan masalah keamanan, sebetulnya yang nggak aman itu kitanya atau di sananya. Kadang kita itu terlalu menutup diri, terlalu eksklusif, akhirnya orang menilai kita itu menjadi bukan bagian dari lingkungan. Ya, kenapa harus ada? Ya, ada pagar, ada itu, seolah-olah kita kan bukan bagian dari lingkungan. Nah, inilah konsep-konsep yang kita bawa. Jadi dari kuesioner yang kita sampaikan dan juga diskusi dengan masyarakat sekitar yang bukan seiman dengan kita sampai pada satu konsep bahwa gereja ini harus terbuka, ya, menyatu dengan lingkungan. Karena kita di perumahan. Kalau kita menjadi eksklusif, bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik itu? Lewat bentuknya saja dulu gitu, ya. Nah, kemudian juga tadi menyikapi ya Pak Juan tadi dibilang masih kaum bapak muda lah ya gitu kan, jadi milenial. Nah, tantangan masalah digitalisasi, modernisasi, tantangan masa depan itu juga harus kita jawab.
Ya, tadi Pak Pendeta juga sudah sampaikan penggunaan alat-alat digital, multimedia segala macam itu juga akan menjadi bagian daripada interior design yang ada. Pusat liturgi juga akan kita buat sesuai dengan tata gereja yang ada, harus tetap memenuhi peraturan yang sudah digariskan. Ya, jadi itu konsepnya adalah bersahabat, terbuka, modern, digital, dan nyaman buat jemaat ketika memasuki gedung ini. Tadi mempunyai satu memori. Jadi kembali Pak Juan, yang kita inginkan adalah kita merevitalisasi kita ini bukan eksklusif. Dengan lingkungan itu kita harus terbuka. Kenapa harus ada pagar? Ya kan? Kenapa kita tidak terbuka menyambut? Jadi kalau yang dikhawatirkan tadi bahwa itu sebetulnya orang-orang yang tidak suka dengan kita karena kita juga tidak bisa menyambut mereka. Nah, kita ingin gereja ini karena situasi kita di pemukiman dan puji Tuhan sejauh ini hubungan kita di sebelah itu ada masjid. Hubungan kita juga sampai saat ini sangat baik dengan masyarakat di sini juga sangat baik. Nah, memang ini tantangan kita Pak Pendeta karena kita di pemukiman, gereja harus bertumbuh, lahan parkir harus nambah Pak Pendeta. Parkir di depan rumah orang itu kan jadi satu tantangan yang tidak mudah. Nah ini juga, itu kembali kita juga harus merevitalisasi. Kalau Anda parkir agak jauh jalan, kenapa tidak? Hargailah keberadaan gereja ini sebagaimana Anda menghargai hubungan Anda dengan Tuhan gitu. Ya, dari parkir motor kita pindahkan karena nanti di sisi sebelah sayap barat itu akan menjadi area terbuka, di mana masyarakat sekitar bisa bermain di situ, anak-anak kecil dengan pengasuhnya atau bapak ibu yang mau jaga, silahkan memakai area itu menjadi area terbuka. Iya, sekarang kan tertutup kan karena dipagar. Iya. Nah itu konsepnya akan kita buka menjadi area terbuka di mana masyarakat kalau mau duduk-duduk, mau ngobrol, mau ngopi sore, silahkan saja sambil menikmati indahnya bangunan ini. Motor akan kita pindahkan ke area timur, blok timur. Nah di situ akan ada satu area perparkiran motor dan mobil akan ada di sayap timur. Jadi memenuhi aspek-aspek etis dan norma-norma untuk bisa diterima masyarakat di sekitar. Demikian, mudah-mudahan Pak Juan bisa mendukung dan menyampaikan ini ke kawan-kawan PKB semua bahwa ini adalah kepentingan kita sehingga gereja itu tidak eksklusif, tapi gereja itu bagian dari masyarakat. Tadi Pak Pendeta juga sampaikan rumah ibadah apapun namanya, tetapi dia berada dalam satu lingkungan yang harus bisa diterima. Jadi dapat terima yang baik Pak. Mindset yang lebih terbuka ya Pak ya kepada lingkungan sekitar baik dengan KPJ eksklusif. Mungkin hal ini dapat bisa menjadi sampaikan juga Pak. Terima kasih. Teman-teman yang lain supaya ini menjadi pertimbangan yang bukan hanya tapi ini yang terbaik kita berikan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi ini PKB bisa memfasilitasi juga itu sekalian karena kalau tidak kita tanyakan kalau tidak kita punya mendapatkan penjelasan mungkin yang ada adalah pertanyaan terus. Tapi saya yakin Pak Rizal tim panitia itu pasti terbuka untuk menerima pertanyaan, masukan, saran. Dan kalau tadi ya sebenarnya saya sih juga tidak sabar sih. Tidak saya juga tapi mengenai keterbukaan saya tertarik karena dalam mengenai saya tahu aktif juga di FKUD ya. Kemarin habis ke Manado karena ada konferensi dukungan. Ya. Pendeta Manado di saat ini ya sekarang Pak, mungkin beda dengan 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu banyak bom gitu ya. Terbukaan itu gimana sih Pak? Mungkin ini dari sisi tadi Pak mengatakan lebih banyak di forum dukungan umat ini. Apakah kita memang ya sebagai terbuka, tidak eksklusif,
Iya, saya punya tesis begini. Gereja itu adalah masyarakat. Ya, jadi gereja memang harus terbuka dalam hal ini ya. Dan karena itu kehadiran gereja itu harus bisa menjadi buah persaudaraan, buah kerukunan yang ada di sekitarnya. Nah, saya kira kalau seperti tempat ibadah kita di sini kan merupakan fasos fasum ya. Asalnya, awalnya mungkin ya fasos fasum. Karena dia berdampingan. Setiap pengembang itu selalu harus menyediakan fasos fasum dan berdekatan. Rumah ibadah yang berdekatan itu sebenarnya di Indonesia sudah biasa, sudah terbiasa. Kita ini kan karena terganggu pada katakanlah di era masuk 2000-an ini, era milenial ini dengan banyaknya perkembangan aliran-aliran keagamaan, maka tempat-tempat ibadah itu menjadi sasaran untuk menyampaikan ketidakpuasan. Seperti itu. Apakah itu gereja, apakah itu masjid atau tempat ibadah yang lain. Karena itu muncul ada pembakaran tempat ibadah, ada pengerusakan tempat ibadah. Karena apa? Untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang diinginkan supaya RI 1, RI 2 dan semua pemuka negeri ini, maka harus pakai tempat yang sensitif lah. Ya, rusakan gereja, bakar gereja. Tapi kalau memang isunya itu hanya isu keamanan, mestinya tempat ibadah itu tidak perlu bertembok begitu ya. Saya selalu mengatakan itu bahwa jangan gereja membangun tembok seperti itu. Kita harus bisa tembus pandang mestinya ya, kalaupun ada, tapi tembus pandang artinya kedamaian itu juga yang disuarakan oleh gereja itu bisa sampai ke berbagai tempat. Nah, isu kerukunan itu harusnya muncul dari tempat ibadah. Ya, tidak mungkin dia muncul dari mall atau dari tempat-tempat publik yang lain. Dia harus dari tempat ibadah. Karena tempat ibadah itu selalu menyuarakan kedamaian, ya, kebersamaan, ya, seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, mestinya nggak ada permasalahan kita bahwa pakai pagar pun tidak masalah untuk itu ya. Tapi kalau lihat berita di televisi sekarang banyak gangguan-gangguan keamanan untuk tempat ibadah yang lebih lebih bersifat kriminal, tidak dalam rangka mengganggu kehidupan umat beragama. Misalnya, kemarin saya lihat, oh ya, dia ambil speakernya di satu tempat ibadah, ya, kelengkapan tempat ibadah, motifnya kriminal, seperti itu, tidak dalam rangka dia merusak. Nah, ini yang saya kira harus dibedakan, dan ya seharusnya tempat ibadah itu dia bebas gitu ya. Cuma kalau Kristen ataupun Katolik, khususnya Kristen Protestan, nah karena berbeda denominasi inilah yang membuat dia harus dipisahkan. Tapi dipisahkan bukan berarti membangun eksklusivitas ya. Dia hanya untuk lebih fungsi keamanan. Kalau tadi disampaikan seperti itu fungsi keamanan. Tapi kalau buka nggak apa-apa. Saya malah belakangan ini menyuarakan gereja itu harus punya ruang publik terpadu. Kalau di Jakarta itu RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Nah, seperti itu. Gereja harusnya menyediakan seperti itu. Tapi bukan untuk anak saja, untuk yang lain, perjumpaan-perjumpaan. Saya sebelum di jemaat yang sekarang, Paris, sebelumnya di Koret, memang pertentangan juga beli tanah kok untuk buat fasilitas publik. Terus saya bilang, ini justru gereja ini harus bisa seperti itu, menyiapkan perjumpaan masyarakat ini. Misalnya dia punya gedung pertemuan, bisa juga terbuka, atau dia punya satu tempat. Nah, ini belum kita pikirkan, karena sekarang kehadiran gereja itu memang harus bisa memaknai kehidupan bersama di tengah masyarakat. Sediakanlah
seperti itu. Kalau kita masih PKB masih bermain catur, bermain gaple secara internal, ya kita buka ruang untuk bertemu dengan yang lain-lain. Itu kira-kira begitu kan? Kalau cuma main catur dan gaple, main remi untuk kita saja, ajak juga yang lain, tapi sediakan tempatnya, jangan di ruang seperti begini, ruang pertemuan gereja. Kita siapkan. Di sini kan ada saung-saung, saya lihat itu bisa seperti itu. Tapi ruang publik itu, kalau menurut saya itu diperlukan, Pak, untuk membuka kesempatan kita berinteraksi dalam masyarakat. Ya. Sesi 2 baru saja selesai. Oke, mari kita saksikan dulu ujian berikutnya. Kita rehat sejenak sebelum kita kembali ke sesi yang terakhir, sesi ketiga. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Meskipun kini kau telah berdua, itu bukanlah kesalahanmu. Ku hanya ingin dapat bertemu. Bila bertemu, puaslah hatiku. Bila bertemu, puaslah hatiku. Kembali lagi di talk show PKB Corner edisi revitalisasi gereja. Kita sampai di sesi akhir dari talk show kita ini. Ini sesi yang terpenting menurut saya, terpenting dari sisi bahwa setelah kita mendengarkan tadi tujuan, arti, dan juga rencana dari revitalisasi, sebagai jemaat, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita upayakan? Menurut saya, sekedar doa pun itu sudah upaya. Sudah berarti bagi panitia. Tapi manusia hidup tidak hanya dari doa, harus diusahakan. Ora et labora. Karena itu, di sesi terakhir ini mungkin kita mau mendengar dari panitia dalam ini Pak Elizar, kira-kira
harapan ataupun pesan untuk semua lah, untuk jemaat. Saya yakin mungkin setelah nonton talk show ini ada yang tergugah, harapannya ada yang tergugah, ada yang lebih jelas, ada yang masih nggak suka, itu biasa. Tapi kita harus tetap meyakini bahwa apapun itu usaha revitalisasi ini yang akan menikmati adalah generasi masa depan. Generasi yang kita harapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang masih setia beribadah, khususnya di jemaat kita. Karena itu mungkin Pak Elisar, kami persilakan waktunya ini full sesinya untuk memberikan spirit juga bagi kita supaya mendukung tadi juga. Kalaupun nggak mendukung ya tetap menerima mungkin ya, oh ya memang ini mungkin bukan buat saya tapi buat generasi selanjutnya. Silakan Pak Elisar. Baik, terima kasih Pak Asa. Jadi memang kita melakukan berbagai cara untuk penggalangan dana untuk mewujudkan ini, Pak Asa. Minggu lalu kita sudah ada webinar mengenai membangun ekonomi gereja. Bagaimana peran jemaat terhadap adanya satu gereja. Nah, di situ yang menarik bahwa kita bukan menganggap itu sebagai sumbangan atau donasi. Itu adalah persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak mengenal namanya donasi, namanya sumbangan. Tapi peran kita seberapapun itu, besar kecil perannya itu adalah tugas tanggung jawab kita. Kalau kita ingin punya rumah kita indah, rumah kita bagus, rumah kita ya kalau yang mampu pengen rumahnya mewah, kenapa tidak gereja dibuat seperti itu? Ya, jadi kami sangat menghimbau Bapak Ibu jemaat, baik yang jemaat Philadelphia ataupun jemaat dimanapun Anda yang terpanggil untuk revitalisasi ini, silahkan untuk berpartisipasi lewat kegiatan-kegiatan yang ada. Ada kegiatan paket nanti, paket 2 semen 50.000, paket 2 semen dengan batu bata 100.000 dan kelipatannya. Juga ada kegiatan charity nanti ya, lewat konser atau golf, olahraga, itu kita akan adakan. Mohon Bapak Ibu berpartisipasi. Jaringan-jaringan networking yang Bapak Ibu punya silahkan digunakan untuk rumah Tuhan. Bukan buat saya sebagai panitia, tidak. Saya tidak penting. Yang penting adalah untuk gereja. Dan juga nanti lewat persembahan-persembahan di gereja setiap minggu, Bapak Ibu lihat panitia pun sangat terbuka. Bapak Ibu boleh lihat berapa yang masuk, nanti yang keluar. Kami sangat terbuka untuk diperiksa, diaudit, dan kita akan menggunakan itu untuk bisa dipertanggungjawabkan dan diaudit. Accountability dan auditinya tetap harus jalan. Ya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan karena ini baru permulaan. Ya, nanti kita akan ada tahap kedua untuk gereja ruang pertemuan. Di ruang pertemuan nantinya di tahap kedua itu akan menjadi tugas revitalisasi yang berikutnya. Dan kami juga panitia, Bapak Ibu, Pak Asa, dan juga Pak Pendeta Manuel, kami juga bertanggung jawab tidak hanya untuk merevitalisasi gereja di sini saja, tetapi kami juga sedang memilih beberapa pospelkes yang akan menjadi bagian daripada program ini. Jadi dananya nanti juga akan kita salurkan untuk membangun beberapa pospelkes. Dan yang paling penting menurut hemat saya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk berpartisipasi, melakukan kegiatan berusaha, Bapak Ibu bekerja, hasil dari yang Bapak Ibu peroleh salurkanlah ke panitia revitalisasi. Sekali lagi bukan buat saya tetapi buat gereja Tuhan. Inilah warisan kita untuk anak cucu kita. Bapak Ibu, mohon maaf Pak Pendeta, saya bukan ini. Ada ayat yang mengatakan lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum ketika ketimbang seorang yang kaya masuk ke kerajaan surga. Artinya bukan berarti orang tidak boleh kaya.
silahkan Anda menjadi kaya, tetapi jangan lupa bahwa di balik kekayaan itu ada tanggung jawab. Jadi tanggung jawablah terhadap pembangunan rumah gereja. Tidak hanya gereja, merevitalisasi juga menyangkut sikap. Di sekeliling gereja ini banyak terpampang, dijual. Kalau Bapak Ibu terpanggil, tinggallah di sekitar gereja. Siapa yang akan menjaga gereja ini? Bapak Ibu, anak-anaknya, atau menantunya, usahakanlah untuk tinggal di sekitar gereja. Melihat nanti kalau revitalisasi ini sudah selesai, Bapak Ibu tinggal di sekitar gereja ini, Pak Asa tinggal di sekitar gereja, Anda akan menikmati suatu pemandangan yang indah. Dan Anda akan juga bekerja di rumah Tuhan. Anda bekerja di ladang Tuhan, di rumah Tuhan, sehingga ya kalau saya bilang, kita jadi terbiasa Pak Asa. Bekerja di rumah Tuhan. Ketika satu saat kita dipanggil pulang, kita udah biasa kerja di rumah Tuhan. Jadi itu pesan kami. Terima kasih sekali lagi Pak Asa atas waktu dan kesempatannya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ada kolega, anaknya yang kerja atau sekolah di luar negeri, kita juga terima dalam bentuk falas untuk pembangunan ini. Jadi percayalah panitia bekerja mati-matian untuk ini. Kita berusaha profesional, menggunakan nanti perusahaan yang akan melakukannya juga di dalam kriteria yang terbaik untuk pelaksanaan pembangunannya nanti. Sekali lagi terima kasih Pak Asa, dan mungkin Pak Pendeta ada ingin menambahkannya. Terima kasih Pak Isan. Pak Pendeta mungkin. Ya, saya kira tidak harus dipertanyakan kembali mengapa harus memberi bantuan untuk pembangunan tempat ibadah, tapi itu bagian dari iman kita. Jadi kalau sudah bicara iman kan nggak perlu ada klaim-klaim lagi, kita tinggal bagaimana mewujudkan iman itu ya. Iman itu kan bukan hanya bisa hanya tadi dikatakan yang berdoa gitu, tapi juga harus juga berkarya. Jadi karya iman kita itu adalah ya kita melakukan sesuatu di dalam persekutuan ini. Nah itu dasar teologisnya adalah kita memberi kepada Tuhan itu adalah sebuah kebahagiaan. Kalau kalau prinsipnya adalah menerima ya nggak Alkitabiah, karena di Alkitab dikatakan adalah berbahagia jika memberi, bukan menerima. Wah, tentu kita mengatakan ini nggak bisa nih, hari ini nggak bisa tuh. Kesukaan itu adalah memberi, pasti menerima. Nah, tapi dalam konsep apa yang dibangun oleh Rasul Paulus ketika harus mau menyampaikan, oh Yerusalem itu kan kota, Makedonia itu desa. Tapi orang desa tergerak imannya membantu orang kota. Bukan karena, kalau sudah bicara desa dan kota, nggak mungkin orang desa bantu kota, pasti orang kota bantu desa. Tapi karena iman, dikatakan karena iman mereka memberi bantuan kepada Yerusalem. Dan salah satu diantaranya adalah membangun bait Allah. Jadi kalau bicara membangun bait Allah atau tempat ibadah itu imanmu tuh, ya. Makanya seringkali yang dipakai adalah janji iman. Janji iman ini itu sakti banget itu kalau bicara seperti itu. Tapi kalau sudah bicara iman nggak perlu ngedumel gitu ya, nggak perlu kemudian wah ini kok begini caranya, ya memang begitu. Apa kita harus buka gerakan minta-minta di pinggir jalan? Kan tidak kan. Gereja saya kira itu kalau imannya warga jemaat Philadelphia itu bertumbuh, ya, jangan khawatir lah, pasti pembangunannya bisa. Kita lebih senang sekarang mengatakan lebih cepat lebih baik kan. Nah itu iman ini yang harus dibuktikan. Baik, ya. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Elizar. Terima kasih. Jadi saya simpulkan sedikit kata-kata kuncinya Bapak Ibu. Iman tadi ya. Dan ini bukan sumbangan, tapi persembahan kita
Membangun rumah Tuhan itu tadi, iman kita harus memberi. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Jadi semoga talk show kali ini bisa memberikan inspirasi, informasi, dan juga sekaligus menggugah kita semua untuk mewujudkan iman kita tadi. Tidak hanya dengan doa, tapi juga dengan perbuatan, khususnya dalam kaitan revitalisasi gereja kita sendiri. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam. Sekarang kita sudah menyelesaikan talk show ini. Nantikan talk show PKB Corner berikutnya dengan topik-topik yang juga akan pastinya menarik dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.